Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Nadia Zahra hadir menemani Anda dalam laporan investigatif yang mengangkat persoalan-persoalan publik di wilayah Banten. Laporan kali ini menyoroti 3 fenomena yang tengah dihadapi masyarakat, yaitu dampak aktivitas pertambangan pasir terhadap lingkungan pemukiman, dinamika penerapan transportasi publik Trans Banten, serta pelanggaran jam operasional truk bermuatan berlebih atau odol. Ketiga persoalan ini menunjukkan bagaimana kebijakan dan praktik di lapangan dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga. Kita awali dari wilayah Pancanegara. Aktivitas penambangan pasir yang berlangsung di kawasan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sekitar. Debu yang berterbangan hingga ke pemukiman, kondisi jalan desa yang semakin rusak akibat kendaraan berat, serta perubahan lingkungan menjadi keluhan yang kerap disampaikan warga. Situasi ini dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat dan berkelanjutan pada lingkungan. Warga juga merasakan perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, aktivitas sehari-hari menjadi kurang leluasa, sebagian pendapatan menurun, dan rasa aman berkurang akibat lalu lintas truk yang melintas di dekat rumah mereka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan yang berlangsung. Melalui video dokumenter hasil investigasi kelompok dari kelas kami, berbagai temuan di lapangan disajikan untuk memperlihatkan kondisi warga yang selama ini jarang mendapat sorotan. Dokumenter ini mengajak penonton untuk memahami bahwa kerusakan lingkungan sering terjadi secara perlahan, namun meninggalkan dampak yang mendalam dan jangka panjang. Permasalahan berikutnya terlihat pada penerapan layanan transportasi publik Trans Banten di Kota Serang. Program yang diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat ini masih menghadapi berbagai tantangan, penggunaan layanan mengeluhkan jadwal yang belum konsisten, rute yang belum sepenuhnya jelas, serta fasilitas halte yang belum memadai. Di sisi lain, para supir angkot merasakan dampak ekonomi yang cukup besar. Mereka menilai kebijakan ini dijalankan tanpa proses komunikasi dan pelibatan yang memadai. Kurangnya dialog membuat sebagian pelaku transportasi tradisional merasa dirugikan, sehingga modernisasi transportasi justru memunculkan persoalan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem transportasi publik perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, di Keramat Watu, persoalan pelanggaran jam operasional truk odol masih terus terjadi. Meski aturan telah ditetapkan, truk bermuatan besar masih kerap melintas di luar waktu yang diperbolehkan. Dampaknya dirasakan langsung oleh warga, mulai dari kemacetan, meningkatnya resiko kecelakaan, hingga kerusakan jalan yang semakin parah. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak berdiri sendiri. Tekanan distribusi barang, kebutuhan ekonomi pengemudi, serta keterbatasan pengawasan menjadi faktor yang saling berkaitan. Aparat di lapangan mengakui bahwa keterbatasan sumber daya membuat penegakan aturan belum berjalan maksimal. Dokumenter berjudul Larangan Putaran Roda dan Waktu mencoba membuka pemahaman publik bahwa persoalan odol merupakan masalah sistematik yang memerlukan solusi menyeluruh. Dari ketiga peristiwa tersebut, terlihat bahwa tantangan di bidang lingkungan dan transportasi masih menjadi persoalan serius di wilayah Banten. Regulasi dan kebijakan yang ada membutuhkan pengawasan yang konsisten, pelaksanaan yang transparan, serta keberpihakan yang jelas kepada masyarakat terdampak. Melalui proses investigasi yang dilakukan oleh setiap kelompok di kelas kami, serta produksi video dokumenter yang menyertainya, kami diajak untuk lebih kritis dan peduli terhadap kebijakan publik. Karya-karya ini menjadi pengingat bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Karena pada akhirnya, di balik setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi, selalu ada masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Suara mereka lah yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Saya Nadia Zahra, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.